Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sukesna dari SMK Negeri 1 Tanjung Sari Kabupaten Gunung Kidul selaku CGP Angkatan 9. Beliau selaku guru mata pelajaran bahasa Inggris di kelas 10 dan kelas 11 di SMK Negeri 1 Tanjung Sari. Assalamualaikum, berikut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Bapak ya. Pada kesempatan ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi. Untuk selanjutnya saya akan melakukan observasi pembelajaran di kelas yang Ibu ajar. Bagaimana Ibu, siap? Siap. Oke, terima kasih Ibu ya. Kemudian tujuan diadakannya supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses jalannya pembelajaran di kelas yang Ibu ajar. Pada hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan pembelajaran di kelas, supaya Ibu lebih siap, kemudian lebih percaya diri, kemudian untuk menyiapkan pembelajaran itu lebih baik sehingga pembelajaran di kelas bisa berjalan dengan sukses dan lancar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Begitu Ibu ya? Ya. Oke. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, dalam pembelajaran yang akan Ibu lakukan ini sebenarnya tujuan yang ingin dicapai apa itu? Ya, untuk minggu ini ada satu topik yang menjadi tujuan pembelajaran, yaitu siswa mampu membuat text procedure dengan baik. Oke, itu text procedure Bu ya. Ya. Oke. Jadi tujuannya ada satu yang membuat text procedure Bu ya. Ya, Oke. ini. Terus kemudian dari tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai tentunya ada pengembangan ya, yang harus dicapai oleh siswa. Karena pengembangan yang ingin dicapai oleh siswa apa? Kami ingin mengembangkan pengetahuan dan keterampilan siswa melalui topik ini, Pak. Oke, jadi pengetahuan dan keterampilan ya. Oke, kemudian bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu praktekkan di kelas atau diterapkan di kelas dari penerapan strategi, penggunaan metode pembelajaran atau mungkin pendekatan yang digunakan apa? Ya, yang pertama untuk rencana pembelajaran saya akan menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang kemudian akan diintegrasikan dengan pembelajaran KSE, Pak. KSE, kompetensi sosial emosional itu ya. Kemudian yang kedua, kami akan menggunakan grup-grup diskusi yang grup itu nanti didasarkan pada kesiapan, ketercapaian, dan karakter siswa. Jadi grup diskusi itu maksudnya dibentuk dalam kelompok-kelompok gitu ya? Iya. Oh, pembentukan kelompok. Okay. Ya, kemudian untuk model pembelajaran yang akan saya gunakan untuk topik itu adalah model pembelajaran genre based approach. Genre based approach ya. Genre based approach gitu ya. Oh, genre based approach. Jadi pembelajaran berdiferensiasi, kemudian model pembelajarannya adalah genre based approach gitu ya. Lantas media pembelajaran yang akan Ibu gunakan untuk mencapai tujuan pembelajarannya apa? Ya, ada beberapa media yang saya gunakan seperti laptop, kemudian saya juga akan buat PPT. Ya, kemudian siswa juga akan saya kasih audio ya untuk ini. Kemudian text procedure nanti. Oh, begitu Bu ya. Oke. Jadi alatnya alat atau media sudah lengkap ya. Terus kira-kira kapan Ibu akan melakukan pembelajaran ini? Mungkin untuk hari, tanggal, kemudian kelas, mungkin jam keberapanya itu? Ya, saya akan melakukan pembelajaran ini, rencana saya yaitu besok pagi. Besok pagi hari Kamis itu ya? Kamis, tanggal 25 Januari. Ya. Pada jam pertama kedua. Jam 1-2 Bu ya? Ya, kemudian kelasnya adalah kelas 10 Nautika. 10 Nautika. Oke Bu, berarti besok pada hari Kamis itu pada jam 1-2 di kelas 10 Nautika saya akan datang ke kelas Ibu untuk melakukan observasi. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal yang terjadi selama proses pembelajaran. Begitu Bu ya? Oke. Terus nanti setelah dilakukan observasi di pembelajaran di kelas, kita nanti akan ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya, untuk melakukan pasca observasi. Siap Bu ya? Siap. Oke. Sebelum kita akhiri untuk pra-observasi hari ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari proses pembicaraan kita ini? Ya, karena
besok ada observasi, tentu saja saya akan menyiapkan perangkatnya dan menyiapkan langkah-langkah pembelajaran dengan baik. Oke, seperti itu ya. Oke, kalau begitu terima kasih atas jawaban Ibu dalam praobservasi ini. Mudah-mudahan nanti di observasi kelas bisa berjalan dengan sukses dan lancar Ibu ya. Oke, terima kasih atas kehadiran Ibu. Kita akhiri Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Demikian praobservasi yang kita lalui bersama Ibu Ribudiarini Indiana selaku guru mata pelajaran bahasa Inggris. Untuk selanjutnya kita akan ketemu di observasi pembelajaran di kelas. Terima kasih. Hi, good morning everybody. Morning. Okay, good morning everybody. Good morning. How are you today? I'm fine. Very well, thank you. Okay, who was absent today? 3 people. There are 3 people who was absent. Who are they? Anda, Rizal, and Gia. Okay, are you ready for the lesson today? Let's pray. Siap gerak. Mari kita berdoa mulai. Cepat gerak. Kasih. Okay, we will next time we will do praying in English also, yeah. Okay, yeah. Today we are going to learn about procedure text. Ya, apa procedure text? Text procedure. But before that, I want you to do ice breaking first. Are you ready? Ready. Okay. If I say clap 1, you do. Okay. If I say clap 2, you do. If I say clap 3, but if I say 1 without the word clap, you just 2, 1, 3. Are you ready? Ready. Yang salah diapakan? Yeah. For those who are fair, please you have to introduce yourself at your seat ya. Mengenalkan diri kan, kemarin silakan. Okay, are you ready? Yes. Clap 1, 2, 1. Alright. Come on, man. Power. Okay. Clap 2. Ayo, clap 2. 2. Clap 1. 1. Clap 2. 2. Ya, ayo. Siapa itu namanya? What's your name? Please introduce yourself. Hi, my name is. Hi, my name is Nurman Riki Nofrianto. I live in Please call me. Please call me. Panggil aku. Please call me. Please call me Kiki. Where are you from? Tikar 1. I am from. I'm from Tikar 1 Warang Masari. Okay. How old are you? Umur? 16. 16 years. Okay. Is there any question? Bagus saja. Okay. Thank you. Now we are going to talk about the material today. The material is about procedure text ya. Okay. Do you know what is procedure text? Apa sih text procedure? What is text procedure? Procedure text. Or I have a question for you like this. Do you know what are these things? You know? Yes, the first is a camera. Am I right? Yeah, the second is apa itu? Vacuum cleaner. Yes, good. And then the third is washing machine. Yeah. Do you know how to operate this machine? Minimal 1
Yes. Oh yeah. Yeah. Hey Joe, do you have a washing machine at home? Yes. Yes. Do you know how to operate it? Yes, of course. Okay, first. In bahasa Indonesia is okay. First, Masukkan baju. masukkan baju. Okay, and then Isi air. isi air, fill the water in it, and then Masukkan tisu. masukkan sabun ya. Okay, and then Lalu diputar. what do you mean diputar? Oh yeah. Yeah, turn the button into the on, and then Kita menunggu. yeah, wait for how many minutes? Half an hour, setengah jam? Nah, 15 minutes. 15 minutes. Okay, and we wait for 15 minutes and tada, your clothes is clean. Ya, jadi procedure text is like that. Jadi procedure text tujuannya apa? Nanti kita akan membuat grup untuk mendiskusikan what is the purpose, why someone write about procedure text. Mengapa seorang menulis teks procedure tujuannya apa? Gitu ya. Okay, the purpose of the lesson today is, nah ini tujuan kita hari ini, kenapa kita mempelajari procedure text like this. The purpose of what we learn today is, siswa dapat menganalisa fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks procedure lisan dan tulis. So there is a spoken and also written procedure text. Jadi procedure textnya itu ada yang berupa kalimat atau teks, ada yang berupa spoken. Spoken itu apa? Diucapkan. Jadi ada video-video. Later you will make a video about procedure text. And then the second purpose is siswa dapat menyusun teks procedure. Nah, this is your turn. This is your final project that you have to able to produce a text. Kamu harus bisa membuat teks procedures. Ya, baik tulisan maupun lisan. Kalau lisan ya berarti kamu ngomong. Contohnya misalnya how to use washing machine tadi, tapi ngomong presentasi gitu ya. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menyusun teks procedure lisan dan tulis terkait kiat-kiat tips sesuai dengan bidang keahliannya. Jadi the procedure text today is for manual, penggunaan alat. Kalau di SMP procedure textnya mulai apa? How to make iced tea, how to make omelette, gitu kan? Kalau sekarang di SMK kita how to operate machine, bagaimana mengoperasikan sesuatu, tool or machine, bisa alat, bisa mesin. Ya mas? Are you sad? No ya? Iya, nggak sedih kan? Are you happy? Yes. Okay. Now I'm going to play a video for you. This video is about procedure text ya. Tuh, semua pasti punya rice cooker. Siapa yang nggak punya rice cooker? Everybody here have rice cooker, right? Right. Yes. Okay. Let's see. Nanti kamu bikin video cara how to operate rice cooker. Oh. Ini kerjaan saya juga. First, wash the cooking pot and make sure the inner. Nah itu baru silahkan lihat. This is everyday life ya. Setiap hari kamu lakukan. Measure, ukurlah berasnya. Put into the cooking pot. Rinse, cuci ya, cuci. Okay, everybody, that is
the video about apa tadi? Tentang apa tadi? Procedure of how to use rice cooker. Kira-kira apa lagi yang bisa kamu lakukan selain rice cooker yang bisa kamu diskusikan? Yang ada di rumah apa? Ya tadi washing machine, ada lagi? Setrika, yes, good iron ya. You become Iron Man ya. Ada lagi? Oven. Ya, itu ada oven. Ada? Ada lagi yang punya alat Magicom ya, Magicom bisa. Itu tadi rice cooker ya. Rice cooker different with Magicom is okay. Ya, okay. Now I'd like you to make a group of three, just turn over your chairs. Silakan diputar aja, and then you make a group. Four or three, ya, three or four ya. 2, 3, silakan. Please turn around your. Ada remote kan? Oke, your job is, nah ini ya, nanti saya terangkan what is your job, what are you doing to do. Your job is, oh ya ini buat nanti ya, there are 2 types of procedure text. I will give you 2 types of procedure text. Saya kasih 2 procedure text apa you may find in internet. Kalau tidak puas dengan ini, you can find it through internet. Bisa searching, bisa googling lewat internet. Saya nggak mau pakai ini, Bu, boleh. Silahkan cari di tempat yang lain boleh. Okay, there are 2 types of procedure and I want you to analyze first. Pertama yang dianalisa adalah the social function. Social function atau the purpose why people write a procedure text. Oke, yang pertama ya, social function. Kenapa sih orang kok membuat manual text? Untuk apa? For example, when you buy a rice cooker, of course you will find a manual in it. Kalau kamu beli rice cooker pasti akan menemukan manual di dalamnya. Kenapa kok harus ditulis manual? Why? What is the purpose? Tujuannya apa? Oke, silakan didiskusikan ya. And then the second is the structure of the text of procedure text. Ya. The structure itu maksudnya urut-urutannya apa saja sih untuk membuat text procedures. Ya, apa aja yang dibutuhkan. Kemudian yang the third is the language feature. Language feature of procedure. Language feature itu maksudnya adalah ciri-ciri kebahasaannya. Misalnya kalau text procedure itu pakai simple present tense dulu. Terus ada urutan, ada first, second, third. Ada kan urutannya? Ya, apa saja yang ada di situ silakan ditulis. Atau apakah tensesnya, apakah kata sambungnya, ataukah adjektifnya. Oke, silakan please discuss it with your friends. Silakan diskusi. Berapa menit? How many minutes do you need to discuss? You may googling, you may do googling ya, boleh googling. Ya, oke. I'll give you 15 minutes ya. Silakan boleh buka internet. Have you find it? What is the social function of procedure text? Yeah, you may open your guys. apa sih fungsinya? Kita boleh masuk ke teks. Mana? What is your progress? Is there any progress? Ada kemajuan diskusinya? Belum, ya, oke.
discussion. Okay. Whose group are ready to come up? Yes, please video. In bahasa Indonesia, it's okay. Bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia or English? English. English, okay. Oh, bahasa Indonesia. Oh, campur ya. Campur, Okay. soalnya. Mix, ada Indonesia dan Inggris. Oke. Kita masuk dari pengertian prosedur teks. Per text is a text that explains, informs, or helps the reader on how to make or use something. Jadi tujuan prosedur text adalah the purpose of prosedur text is to show how something is made through sequence of steps. Struktur of the text. 1. Goal. Goal merupakan struktur teks prosedur yang menjelaskan maksud dan tujuan. 2. Material. Material merupakan struktur teks prosedur yang menjelaskan alat dan bahan yang dibutuhkan. 3. Step. Struktur teks prosedur berikutnya adalah step yang berisi langkah-langkah atau instruksi dalam membuat atau melakukan sesuatu. Language feature. Menggunakan simple present tense, menggunakan kalimat perintah, imperative sentence, menggunakan kata penghubung, connectives. Contoh, firstly, secondly, then, Secondly, after that, and finally. Sorry. And for menggunakan kata keterangan, adverb of time atau kata keterangan waktu yang menandakan berapa lama kita akan melakukan sesuatu. Contoh is in 10 minutes, in 10 or minutes, 1 hour. 1 hour, ya, 1 hour, 1 jam. Adverb of manner atau keterangan cara bagaimana melakukan sesuatu. Contoh slowly, well, evenly. Yes, this That's all. That's all. Oke. Ada yang mau menambahkan? Belum ya? Oke, everybody, I think every group has performed or present their the result of the discussion, and I would like one of you to make conclusion. Kesimpulan. Okay, Anna, can you make conclusion? Yeah. Saya tulis di sini ya, conclusionnya ya. Ayo, apa semuanya? 1. Jadi prosedur teks, structure of the text atau apa? There is a lihat ke sana. Ada goal, ada merupakan struktur teks prosedur yang menjelaskan maksud atau tujuan. Oke, ada kan? Material Ya. Oke. merupakan struktur teks prosedur yang menjelaskan alat dan bahan yang dibutuhkan. Oke, ada? Jelas? Steps. Oke, steps apa? Steps tadi? Langkah. Oke. Language feature-nya apa aja? 1. Menggunakan simple present tense. Simple present. And then 2. Menggunakan kalimat perintah. Oke. 3. Menggunakan kata penghubung. Menghubung. Oke. And then connecting. And then jelas Pak? Ada lagi? Menggunakan kata keterangan Adverb. Oke, ada yang mau menambahkan? Sudah? Oke, thank you Rara. Please say John. Ya, ini kesimpulannya si Rara tadi. That procedure text must have a goal. Kalimat procedure text apa? Text procedure harus punya goal. Goal itu apa? Tujuan, and then material, and then steps. And then language feature-nya ada simple present tense. And then kalimat apa tadi? Kalimat perintah. Ya, often. Dan penghubung ada firstly, and then secondly, next, after that. Okay, everybody, I think this time is up for today about procedure text. And before we leave the class, I would
like you to make the reflection of what we have done today. Apa yang sudah kita lakukan, kita refleksikan kira-kira what do you feel about this lesson? Perasaan gimana mengenai pelajaran hari ini? I'm Ayo. happy, Mom. Ya, Raymond. I'm happy. I'm happy, Raymond. You? Are you happy with the lesson? Or you find difficulties? Menemukan kesulitan? Tidak. Lu udah ngerti ya? Kamu udah ngerti mengenai present text? Yes. Sudah tahu ini tadi ya? Yes. Good. Ya. Okay, I think it's enough for today. Please read again about Muslim ya at home ya. And let's close this lesson by saying goodbye. Okay, goodbye everybody. Mom. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia bersama saya Sukisnya dari CGP Angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Tanjung Sari Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta. Bersama ini saya bersama Bu Ribut Diari Indiana selaku guru mata pelajaran bahasa Inggris yang telah diobservasi, dan beliau adalah Bapak Supijadi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Ribut? Alhamdulillah baik. Pak Supijadi kabarnya baik Pak Supijadi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pada sebelumnya itu ada kegiatan pra-observasi yang telah dilakukan saya dan Bu Ribut, kemudian dilanjutkan dengan observasi pembelajaran kelas tadi pagi. Kemudian untuk hari ini kita akan mengadakan pasca observasi terkait jalannya proses observasi pembelajaran di kelas. Dimana tujuan dari pasca observasi ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu Ribut lakukan di kelas. Dalam kegiatan ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan pembelajaran yang sudah dilakukan di kelas. Yang pertama, gimana Bu perasaan Ibu terkait dengan kegiatan observasi di kelas yang telah dilakukan? Ya, alhamdulillah baik, semua lancar walaupun agak grogi karena di supervisi Pak. Gitu. Oke, begitu grogi jadi Ibu ya? Ya. Ya. Terus apakah observasi pembelajaran di kelas berjalan dengan sukses atau lancar? Ya, semua sesuai dengan step-step yang saya rencanakan seperti di modul ajar saya. Oke, berarti lancar ya, alhamdulillah Bu ya. Kemudian bisa diceritakan Bu, kan Ibu kan akan mengembangkan keterampilan dan pengetahuan anak dalam pembelajaran Ibu. Kemudian langkah-langkahnya, tahap-tahapnya pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas tadi seperti apa Bu? Ya. Untuk pengetahuan saya tadi menggunakan teks-teks untuk melatih pengetahuan mereka mengenai bentuk-bentuk teks prosedur teks. Kemudian mereka berdiskusi untuk mencari tujuan prosedur teks, kemudian language feature sama struktur teks prosedur Pak. Oke. Kemudian untuk keterampilannya kami minta mereka menulis prosedur teks, juga nanti mempresentasikan cara penggunaan alat. Oke. Jadi menurut Ibu itu proses pembelajaran sudah dilakukan, kemudian area pengembangan tadi di keterampilan dan pengetahuan gitu ya. Menurut Ibu apa itu sudah berhasil atau belum? Ya, walaupun lancar tapi masih ada beberapa kendala sedikit Pak, yaitu ada anak yang belum aktif. Kendalanya anak belum aktif ya? Ya. Gitu. Kira-kira permasalahannya Bu, anak kok belum aktif gitu? Ya mungkin waktu diskusi itu pembagian kelompoknya masih kurang sesuai dengan gaya belajar siswa. Itu untuk mengatasinya mungkin nanti dalam pembagian nanti akan saya bagi sesuai dengan kemampuan gaya belajar mereka. Ada yang visual, ada yang auditori, ada yang kinestetik gitu Pak. Jadi permasalahannya ada anak yang belum aktif, Ya, kemudian ada waktu diskusi gitu ya. Terus itu solusinya adalah itu akan membentuk kelompoknya itu berarti berdasarkan gaya belajar anak ya, gaya belajar anak ya. Oke, seperti itu ya.
Terus untuk selanjutnya Bu, kapan Ibu akan melakukan ya karena ini perbaikan ya, ada masalah, ada kendala tadi, Ibu akan melakukan perbaikan pembelajaran di kelas lagi. Perubahannya ini akan Ibu terapkan dengan ya segera mungkin Pak, dan di setiap pembelajaran saya akan melakukan perubahan-perubahan kecil ya untuk membuat siswa itu aktif dalam kelas, dapat diskusi dan sebagainya. Kalau begitu Bu, jadi mungkin kami akan menunggu kabar atau mungkin cerita dari Ibu setelah ini. Ibu akan ngajar di kelas dengan perubahan ya, jadi pembentukan kelompok yang berdasarkan gaya belajar anak untuk mengaktifkan seluruh anak gitu ya. Kami menunggu ceritanya, keberhasilan Ibu untuk melakukan perubahan seperti itu ya. Ya. Terus yang berikutnya, kami hanya berharap ya semoga rencana Ibu ini terrealisasi dengan baik, seperti itu ya. Kemudian bisa memberikan perubahan pembelajaran di kelas, kemudian juga pengalaman Ibu ini bisa ditularkan dengan rekan-rekan sejauhnya seperti itu ya. Oke. Jadi terima kasih Bu atas waktunya. Kita sudah melakukan observasi, kemudian pasca observasi, kemudian Ibu juga memberikan informasi atas jawaban-jawaban Ibu dalam proses ini. Untuk selanjutnya pada Pak Suprijadi untuk memberikan komentar atau mungkin umpan balik atau refleksi terkait dengan pelaksanaan pra-observasi, observasi di kelas, kemudian pasca observasi. Monggo Pak. Ya, terima kasih. Alhamdulillah hari ini sudah terlaksana 3 kegiatan. Yang pertama adalah pra-observasi, observasi dan pasca observasi. Kaitannya dengan pasca observasi telah disampaikan terkait dengan area perkembangan yang telah dilakukan, kemudian kendala pembelajaran dan sekaligus solusinya. Semoga dari kegiatan ini dapat memperbarui proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Ana, Bu Ribut, khususnya dan secara umum harapannya semua Bapak Ibu guru di SMK Negeri 1 Tanjung Sari Gunung Kidul. Saya kira itu, terima kasih. Terima kasih atas waktunya Bu Ribut dan Pak Suprijadi. Kita akhiri kegiatan pra-observasi, kemudian observasi di kelas, kemudian pasca observasi bersama dengan guru mata pelajaran dan Pak Suprijadi. Terima kasih atas waktunya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.